Saudara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin menyebut ada kerugian negara sangat besar dalam dugaan korupsi tata niaga timah yakni 300 triliun rupiah. Total tersangka sudah mencapai 22 orang. Jaksa Agung mengungkap kerugian negara akibat korupsi PT Timah sejak 2015 hingga 2022 bertambah menjadi 300 triliun rupiah. Penghitungan tambahan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari tahun 2015 hingga 2022. Perkara timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah menyebut nilai 300 triliun rupiah dalam dugaan korupsi timah merupakan real loss atau kerugian real. Sebelumnya Kejagung tak pernah menyatakan secara jelas karena menunggu hitungan auditor BPKP. Banyak pertanyaan kepada kami tidak kita jawab karena belum tepat waktu dan proses ini masih berjalan. Kalau sekarang sudah ada hasil dari teman-teman auditor dari BPKP, sehingga kita siap untuk menyampaikan ke publik dan mempertanggungjawabkan nanti terbuka di persidangan mengenai 271 tadi adalah kerugian real yang banyak masyarakat berpendapat bahwa itu masih potensial. Sebelumnya kerugian ditaksir sebesar 271 triliun rupiah. Ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo memaparkan nilai itu terdiri dari kerugian ekologis, ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan. Pihaknya menggunakan citra satelit untuk merekonstruksi kerusakan lingkungan akibat tambang timah sejak 2015 hingga 2022. Bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu untuk memastikan bahwa memang terjadi perusakan itu. Ya, jadi kami menggunakan citra satelit sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu. Jadi kami buat seri. Misalnya di 2015 itu di mana saja mereka melakukan aktivitas itu. Kemudian di 2016, di 2017, di 2018, 19, 2020, 2021, 2022. Dan sehingga tidak ada istilah potential loss. Itu adalah betul-betul total loss, ya. Dan sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman-teman ketahui tadi. Jadi ada ecological disturbance, terganggu, ya. Kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan. Lebih lanjut, Bambang mendata luasan galian tambang timah di Bangka Belitung yang membuat kerugian negara begitu masif diduga mencapai 170.000 hektar. Dari luas itu yang memiliki izin usaha tambang hanya separuhnya atau sekitar 88.900 hektar. Hingga kini total sudah ada 22 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di PT Timah pada tahun 2015 hingga 2022. 13 orang merupakan pihak swasta, 3 orang jajaran Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, 3 orang dari PT Timah, 2 orang pengusaha yakni Harvey Muiz dan Helena Lim. Dan terbaru adalah Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Jaksa Agung menyebut kasus korupsi Timah sudah masuk pemberkasan dan dalam seminggu ke depan segera dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan Kompas TV.